Oke, Mas Alex, ini boleh kasih tips nggak nih kepada teman-teman yang seumuran sama kita nih ya, yang telat gaul gitu loh. Telat Mau gaul. beli motor di umur-umur 50 ke atas. Dari segi keamanan, Ya, kenyamanan, kira-kira apa yang bisa diberikan? oke. Yang paling pertama saat ini kita mencari motor harus ringan. Oke, Ya, kembali lagi dengan motor ringan karena kita menyesuaikan dengan 50 fisik, ya, up. fisik kita udah, Fisik kita sudah menurun, ya, refleks kita sudah berkurang, ya, otot-otot kita juga sudah tidak sekuat dulu. betul. Carilah motor yang ringan, yang mudah dikendalikan. Kita Oke. jangan bicara gaya lagi Iya deh. atau mencari yang paling mahal, jangan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa? Kita butuh transportasi yang ringan, yang mudah dikendalikan. Oke. That's it. Nah, Selesai. ya. Nah, itu kan memang biasanya kan karena memang ya pasti karena hobi yang pertama ya. Jadi Yes. itu kalau mau kita pakai sendiri. Nah, kalau kolektor lain lagi Lain ceritanya. lagi. Itu mah terserah duitnya aja. Ya. Ya. Kalau mau Kembali ke beli yang saldo mahal terserah masing-masing. ya. Tapi kalau mau dipakai kayak buat gue joyriding, weekend Betul. riding, ya itu Betul. tipsnya oke banget itu. Ya. Nah, dari segi kategori jenis motor ada tips juga misalnya jenis yang Oke. touring atau kayak yang sport gitu kan. Yes. Kalau kita berbicara dalam kategori 50 something ya Om Ya. ya, berarti kalau mau kita pakai untuk daily use yang ringan, daily use, tapi kembali kita butuh apa ya namanya? Kita butuh menampilkan kalau produk yang kita gunakan itu bagus kan, Iya, betul. tidak pasaran. Jadi selain ringan itu tadi, ya kita harus melihat motor tersebut itu memiliki spesifikasi yang oke untuk kita sendiri. Ya, Pingin untuk harian, selain motornya ringan, pasti irit BBM kita Ya. carinya. betul. Tapi harus punya riding position yang baik. Betul. Jadi kita Oke. tidak bisa bicara, saya mau cari motor sport. Udah deh, jangan mimpi deh. Lu Motor jangan sport model itu, begitu-begitu iya, lagi tuh, itu anak muda motor sport tuh. harus Udah. bungkuk, Enggak deh, nyiksa enggak deh. pundak, nyiksa Pinggang punggung. lu ntar lah. Nah, jangan. Kita jangan Jebol. cari penyakit. Iya, cari jadinya. penyakit. Ya. Cari Itu temen deh. Cari teman. Itu untuk daily. Kemudian, saya pengen rasanya untuk touring-touring jarak pendek, touring singkat. Ambil motor yang cc-nya 500 sampai 800. Oke. Itu touring singkat. Itu sebenarnya Kenapa? udah lumayan gede sebenarnya 500-800 ya. Udah cukup besar, tapi kita berbicara gini. cc yang besar kita gunakan bukan untuk speed. Jadi motor oke. dengan cc 500 sampai 800, dia punya spesifikasi suspensinya sudah sangat nyaman. Badan kita nih riding 2 hari 3 hari nggak berasa pegel. Nah, itu dia. Itu yang kita cari. Jadi bukan cari speednya, enggak. Iya. Memang untuk suspensi yang nyaman, konfigurasi riding position yang nyaman, Ya. itu ada di 500 sampai 800 Us, cc. oke, ya. Gitu. Ya. Kemudian saya pengen touringnya bersama istri nih misalkan, biar visanya tembus terus. Touringnya 3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Gunakan motor yang 900 cc up. Kenapa? Motor 900 cc ke atas, dia sudah menghitung penumpang. Oke. Di bawah 900, dia masih belum menghitung penumpang dengan nyaman. Jadi biasanya tuh kalau motor di bawah 900 cc, joknya masih sempit, Oke. joknya masih agak keras, suspensinya masih settingan manual. Iya, iya, Tapi iya. kalau motor di atas 900 cc sampai 1300 cc, suspensi elektronik. Nah, itu. Suspensinya sudah otomatis. Iya, ya. Penumpangnya mohon maaf, misalkan penumpang yang di belakang ringan ataupun berat, motor bisa menyesuaikan. Bisa, wah, Jadi tetap udah canggih, nyaman. udah canggih. Oke. Gitu. Nah, jadi ini untuk level berikutnya nih, Bro Rensus Level ya. Jadi berikutnya. tetap kembali lagi kalau yang belum pernah sama sekali ya, ingat seperti video kita sebelumnya, kita berkaca diri juga ya, ibaratnya Yes. kita tipe karakter badan kita seperti apa kan. Iya. Kembali lagi kalau memang kita secara fisik tuh cukup rajin dari muda, itu model-model yang di atas 250 tuh oke lah bisa. Iya. Karena pernah ada cerita nih, kita pernah ngobrol sama biker waktu itu. Dia cerita memang ada temennya ibaratnya sudah mapan banget nih, secara finansial juga oke. Dia emang kepincut Harley kan. Yes. Dia beli juga kira-kira beli ya Electra Glide gitu kan, Oh, yang ibaratnya si kayak lebar. kapal perahu gitu kan. Nah,
Ternyata baru 2 bulan dia pakai, insiden ya. Jadi otot ininya tuh dia bilang sih putus, kata itu cedera. Karena Iya. kan itu motor beratnya Berat. berapa ratus kilogram gitu. Nah, akhirnya Iya. apa? Itu motor nggak kepake, dia cacat seumur hidup. Gitu. Nah, Jadi itu juga sebuah pesen ini banget yang pernah itu gue denger ya, di mana kita juga harus mulai pelan-pelan gitu loh. Jadi betul. kalau memang ya ibaratnya kita mau, kebetulan istri juga suka dibonceng, ya itu tadi ya. Ya. Spesifikasi motor memang harus yang apa model? Yang dari Itu- KTM sendiri apa jenisnya? Itu adventure. Kalau kita Nah, KTM jenis kita adventure, punya iya. 1290 Super Adventure. Nah, itu nyaman tuh buat boncengan Itu tuh. nyaman banget. Bahkan Oke. kalau sekarang motor nih saking canggihnya, 1290 Super Adventure itu sudah senyaman mobil mewah. Dia bisa ngerem sendiri dan dia bisa ngegas sendiri. Ya. Jadi betul-betul kita hanya pegang handlebar, Ya. kita duduk motor udah ngatur sendiri Nah, kecepatannya. gitu. Oke. Sampai senyaman itu. Ya. Jadi bener-bener ya Bro Rensus, kalau untuk naik motor itu plus minus pasti ada ya kan. Iya. Kebetulan kan dari kecil kan gue selalu dimasukkan semacam stigma. Ya memang betul sih, naik motor tuh pasti kepanasan, kehujanan itu Ya. pasti. Terus kalau kena macet kan amit-amit gitu kan, gimana ya, gitu juga ngerasain gitu loh. Jadi memang makanya kalau untuk yang 50 tahun ke atas itu memang tuh hobi ya. Jadi kayak gue kepengen, karena gue pengen, ya kenapa enggak gitu kan, kita ke supermarket. Iya. Naik itu sebentar ya, atau mungkin di weekend itu kan di sekitar SCBD muter-muter atau BSD City itu kan. Ya untuk ini aja lah, kena angin seger gitu kan, Betul. sepoi-sepoi gitu. Nah, jadi tips dari Mas Alex itu sangat penting banget ya, Bro Rensus. Nah, untuk KTM sama Husqvarna sendiri secara spare part dia perawatannya cukup tinggi nggak? Oke, ini sesuatu yang saya bilang amazing dari KTM dan Husqvarna. Motornya nggak perlu perawatan. Jadi kita hanya punya stigma, oh motor itu harus ada perawatan rutin, perawatan berkala. Tapi kalau KTM Husqvarna sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Tuh, dengerin tuh Atau ya. bahasanya misalkan kendaraan baru harus ingrain, wah itu juga nggak ada kalau KTM Husky. Tahan banting nih, motor tahan banting ya. motornya. Jadi Jadi yang kita perlu tahu hanya setiap 5.000 kilo ganti oli dan filter oli. ya itu wajib ya. Nah, wajib. jadi Oke. dia memang membuat motor, memproduksi motor dengan material terbaik. Nggak pernah tanggung-tanggung. Ya, Motor ya. KTM dan Husqvarna adalah Ya. barang-barang untuk spesifikasi tertinggi yang bisa dipakai balap, tapi bisa dipakai untuk harian. Mantap. Itu. Keren. Aduh. Jadi, wah, speknya sih. Ya. Nah, itu tadi kita sempat ngomong penjualan Svartpilen 250 tuh cukup kenceng loh ya. Masih ada sisa berapa Tinggi nih banget. stoknya nih? Sisa jujur aja saya nggak banyak. Karena KTM dan Husqvarna itu memproduksi motornya 1 tahun 1 kali. Waduh, Jadi gue masalahnya saat ini rekening gue kayak belum cukup nih, wah bahaya nih. Wah gawat, Iya. Tapi jangan khawatir, Iya, kita iya. juga untuk masalah pembiayaan kita ada leasing pertama, terus kemudian memang kalau berminat emang sebaiknya segera. Stok motornya nggak banyak. Tuh, Saat setahun ini sekali, waduh 1 tahun bayang. sekali. Oke, Gitu. jadi masih ada berapa stok sekarang kira-kira? Stok sih hanya tinggal 20-an saya. Tinggal 20 ya, cepetan. Cepetan motornya, nggak banyak. Oke. Gitu. Sip. Jadi gini, Mas Alex, ini kan ownernya kan, Ya, udah pernah nyobain touring gak sih? saya rutin Pakai 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 ini. pakai yang ini saya belum jujur Belum, aja. oh. Karena ini motor baru datang banget. Oh. Barang dagangan ya, jadi masih disayang ya. Baru datang Nah. banget, Nah. tapi saya pakai Kemana KTM 790 Adventure. Wow, gede ya. Ini saya mau sedikit mengenalkan Indonesia itu indah. Ya. Jadi, Oke. goal saya bukan memperkenalkan KTM itu luar biasa, Husqvarna itu luar biasa. Tidak. Goal dari Two Wheelies adalah Indonesia itu indah. Hanya bagaimana kamu mengeksplornya. Ya. Kita punya daging stick. Kalau kita pakai pisaunya pisau bawang, nggak bisa kepotong. Harus pakai pisau stick. Begitu juga, Indonesia pemandangannya indah. Untuk mengeksplornya, kamu nggak bisa pakai motor yang biasa-biasa aja. Dengan KTM, seperti saya pakai KTM 790 Adventure R. Kita sekarang setiap weekend camping. Orang membayangkan motor Asik besar, camping, nggak berat.
Saya pakai motor itu karena ringan. Hmm. Lusukan masuk hutan udah biasa. Iya. Mau ke Halimun, mau ke Nah, Kawah Wurung Ijen. Nah, ini yang Cita-cita apa? Cita Gelar itu pengen sesuatu yang bisa dibilang healing. Saya kemarin ke Kawah Wurung, Hmm. itu di Ijen. Iya, Puncak. oke. Oh, nggak ada jalan. Jalannya setapak kecil kayak gini. Tapi motor besar bisa masuk. Dan saya ajak kawan saya umurnya 74 tahun. Wow. kalah kita ya, buset, Kenapa 74. saya ajak? Orang ketika bekerja, mohon maaf seumur hidupnya misalkan sampai 50-60 kerja, nggak tahu. Oh, ada pemandangan yang indah Nah, hijau. itu Begitu tuh. ke Kawah Wurung, ya Tuhan, indah banget pemandangan perbukitannya itu hijau. tuh, missing in life. gitu ya. Nah, jadi justru waktu yang tepat nih, waktu pensiun kita jangan jiper, aduh, umur 50 something gue mau ngapain lagi? Iya. Dengan kita naik motor, seperti KTM Husqvarna, kita bisa menjelajah. Kita bisa masukin wilayah-wilayah Indonesia yang selama ini nggak kita masukin. Iya, Ya, Jauh ya. itu. Saya kemarin Kawah Wurung, terus kemudian ke savana yang ada di Lumajang. Oke. Itu indahnya tiada dua. Kita seperti lihat foto-foto Raja Ampat Hmm. di atas bukit, tapi kita lihat kan laut. Iya. Kalau ini enggak, rawa dan padang savana. Iya. Itu ada di Lumajang, Jawa Timur. Wow. Jadi buat saya yang udah biasa touring, Jawa mau kemana lagi sih? Dengan KTM saya menjalannya, ya Allah, ada savana seindah ini ya. Iya. Ya. Ada savana Sadengan, saya kemarin di sana. Itu adalah savana dengan populasi banteng terbesar. Hmm. Seperti Woi. kita melihat Swiss. Kita nggak pernah lihat di foto. Nggak Begitu pernah kita tahu, datang, sumpah nggak pernah tahu, benar? savana Keren. Sadengan seindah ini, banyak banteng, sampai ratusan. Kemudian saya masuk lagi ke Alas Purwo. Orang begitu dengar Alas Purwo, Serem. mistis ya. Indahnya begitu kita masuk, jalanannya sepi, hanya pas untuk 1,5 mobil. Ya. Jalanannya lurus, kita dipayungi oleh pepohonan, indahnya nggak ada lawan. Yes, gila. Baluran pernah. Baluran juga, Pak. Itu pemandangan-pemandangan Aduh. indah yang kita hanya bisa explore, mohon maaf, nggak bisa naik mobil itu. Nggak bisa. Kita nggak bisa pakai motor yang biasa-biasa. Ya. Kalau kita pakai KTM atau Husqvarna, begitu mudahnya menjangkau wilayah itu. Ini ya, kenapa menjadi keywordnya ya. Kan tadi Mas Alex sudah bilang bahwa motor KTM sama Husqvarna itu boleh dibilang nggak perlu perawatan. Iya. Nah, memang ya mohon maaf ya, gue nggak mau sebut merek, tapi beberapa jenis motor itu memang kalau kita lihat dari video-video di YouTube, itu kan banyak masalah juga. Iya. Bahkan bawa tim servis di belakang. Bawa tim servis kalau Ngapain? touring, kita nggak perlu. Capek deh gitu loh, nggak nyaman jadinya touring itu. Betul. Nah ini memang motor yang tahan banting, ya kan? Yes. Terus kita dalam bepergian jauh adventure gitu juga nggak perlu khawatir Nggak gitu. usah khawatir. Jadi Betul. apabila terjadi sesuatu juga secara teknis kita pengetahuan sedikit tentang motor itu bisa kita Pasti handle sendiri. bisa. Oke. Pasti bisa. Nah itu keuntungannya ya, Gitu. Jadi kalau boleh luar dibilang, biasa. kita memiliki motor atau kita membeli suatu produk, jangan kita yang direpotin sama produk. Nah dong. itu, Harus betul. produknya memuaskan kita. Iya, itu dia, betul. Jangan kita betul. repot, dikit-dikit pikirin servis, Nah, dikit-dikit itu tuh. motoring harus bawa backup car. Waduh, Iya. repot. Waduh, repot Nggak banget. perlu. Bener-bener keren. Gitu. Sumatera udah pernah Mas? Sumatera saya sudah. Oh, Saya Sumatera sudah ke Lahat. Memang Aduh, Lahat lagi. saya belum habis semua Sumatera. Kalau buat anak motor nih, kalau kita biasa touring biasa idamannya, mimpinya adalah ke kilometer 0 di Sabang. Oke. Oh, Sabang. Nah, ya. tapi Waduh. saya bisa bercerita sedikit karena banyak teman di sana. Kalau kita ke kilometer 0 di Sabang, kita bahkan dapat sertifikat. Kalau kita sudah pernah sampai di sana ketika riding. Oh, I see. Itu. Keren, Terus keren. kemudian agak turun sedikit, Danau Toba, jelas. Turun lagi yang lagi viral dan lagi jadi favorit anak touring, Kelok 9. Oh, Nah, mulai turun lagi. Kita punya tempat yang bagus. Ini terkenal banget di luar negeri, yaitu Krui. Itu adalah salah satu spot surfing terbaik di dunia. Bahkan event-event besar Di Sumatera? dunia untuk surfing, iya, ada di Krui. Oh, iya. Kita oke. jarang dengar, tapi dengan kita Bukan bias, menggunakan, wah itu luar biasa bagusnya. Ya, Kemarin terakhir bulan Juni, Mei atau Juni ada satu kejuaraan dunia surfing di Krui. Gila. Memang sangat Beritanya nggak terkenal. kedengeran ya. Tapi nggak Parah kedengeran. Nah, seperti Oke. itu. Iya, Nah, iya. itu dengan Aduh. kendaraan yang tepat kita bisa explore seperti itu. Misalkan lagi tempat yang bagus lagi,
Kemarin saya sempat datangin itu, eh, mungkin terkenal belakangan Gunung Semeru meletus. Hahaha. Meletusnya sudah selesai, ada aliran Iya. sungainya, aliran lavanya. Kita bisa explore itu naik motor. Itu dia tuh. Wow, itu menarik sekali. Kita melewati hutan pinus, keluarnya langsung di aliran sungai. Nah itu unik. Kalau lagi hujan kita nggak bisa lewat. Banjir tergenang. Kita tunggu sudah selesai hujan 1 jam, kita bisa seberangi. Wih, keren. Wah, Indonesia sih betul-betul luar Iya, biasa iya. hebatnya. Ya, ya betul. Dan Oke. waktu yang tepat menikmati after 50. Ya, Karena Iya. menjalani itu minimal 1 minggu. ya. Nggak Jadi, mungkin 1 hari. ya itu memang. Nah ini ya. Jadi sebuah perspektif dari channel kita di sini, di mana di umur-umur 50 ke atas itu, di mana Bro Rensus yang memang sudah merasa menikmati masa tua itu, ya inilah salah satu cara. Dan ya mudah-mudahan terinspirasi juga. Terus terang gue juga mulai mulai gatel nih. Gatel Ya kan? Kali aja Bu Rudina mau boncengin gue kan gitu. Iya. Kita camping, nanti kan kita juga melakukan ya kan masak di alam terbuka. Betul. Kita udah punya rencana kan kayak gitu kan. Waduh. Punya rencana masa Camping. depan kita buat konten juga khusus tentang itu. Kan Mas Alex bilang tadi tuh anak-anak tur nih. Iya. Itu ada nggak seusiaan kita gitu loh? Semuanya Ngikut nggak? seusian. Semuanya seusian. Sampai yang umur 74 itu aktif banget ikut. Itu. Ada. Dia ikut camping, ikut. Dia ikut touring, ikut. Dia belusukan, kita naik ke kawah burung, ikut. Justru memang harus after 50, Om. Di bawah 50, susah untuk melakukan kegiatan. Nggak bisa jangka panjang. Menjelajah soalnya. explore seperti ini Mereka tidak mentok mungkin. weekend doang, makanya. Sebentar, semen kurang nih. Iya kan susah langsung. Oh harus tanda tangan ini, wah harus balik lalik. Justru Udah ada mood hilang gitu udah ya. mau tidur. Hilang. Oh berantakan Betul. langsung. Iya. Langsung Karena aja. kalau udah umur 50 ke atas kan ya pasti bini lo jalan-jalan dulu sono. Ya. Yang penting gua jalan-jalan ke luar negeri dibiarin kan gitu. Iya. Itu Iya, iya, iya. justru Oke. after 50. Nah, Ya. kita ini kalau saya boleh sharing sedikit lagi, bagaimana sih umur setelah 50 otomatis kesehatan sudah tidak seprima waktu muda. Iya, betul. Nah, dari saya sendiri kita fokus juga di apparelsnya. Jadi kita nggak bisa bicara, oh gua hanya mau pakai jaket aja biasa. Nah, itu dia. Tidak, ternyata Ya. ada cara-caranya. Bagaimana menjaga suhu badan kita, Nah. bagaimana menjaga supaya kita tidak keringat berlebihan, itu semua ada teknologinya di aparel. Nah, Nah, itu itu mungkin dia. boleh jadi masukan berikutnya, gimana nih kalau kita mau riding, mau Ya. touring, supaya kita riding 8 jam itu nggak dehidrasi. Nah, Dulu. Di jilid berikutnya. Berjilid berikutnya Kita akan menarik. kasih lihat ya, Oh. bahwa jaket sama celana itu nggak cuma dari bahan kain dijahit. Nah, betul. Itu udah high tech juga ya, di mana di militer pun begitu ya. Kayak Yes, misalnya jaket betul. militer gue itu kan, kalau tentara Amerika itu speknya dia kalau dibakar pakai korek itu 3 menit nggak boleh kebakar. Iya. Itu salah satunya. Nah ini buat motor pun begitu. Jadi Motor pun begitu. nggak boleh dehidrasi dan dia udah pasti tahan air ya. Tahan Tahan air. air. Dan kemudian safety prosedur helmnya juga sekarang udah mulai Betul, canggih ya. udah Nggak cuma ini, canggih. tapi udah ada belum yang pakai GPS? Oh, belum. 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 Nah, itu lebih asik lagi. Lebih asik lagi. Udah ada yang punya, cuma mahal banget, mahal Mahal banget, banget. mahal banget ya. Terus kalau sepatu udah pasti ya, karena Yes. Indonesia pun sudah ada produsen yang buat. Ya. Jadi itu wajib banget. Jadi Itu jangan wajib. jangan kayak orang-orang di luar, lo naik motor pakai sendal, aduh please bahaya. Jangan, Betul, please jangan bahaya. pakai sendal. Itu Apalagi touring jarak jauh ya kan. banyak. Kemudian ada juga teknik riding. Bisa Nah. juga. Kita berbicara motornya misalkan 250 cc, motor 500, Nah, motor beda 1000, tuh. semua beda. Ya. Gaya naik motornya pun berbeda. Beda, ya, Kita betul, nggak bisa samakan. betul. Ah. Pasti celaka. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingat filmnya Matrix ya, Ya. Keanu Reeves, itu kan mereka kalau Keanu Reeves memang biker, tapi kan si cewek itu kan yang Trinity itu kan dia nggak pernah naik motor, dia mau dari motor bebek dulu 150, 250 sampai era 1000 cc Yes. dia bisa itu. Itu memang harus bertahap. gitu. Bertahap. Jadi ya Bro Rensus mentang-mentang punya duit banyak jangan, tetap bertahap. Nah, Jadi betul. harus Jangan. mau belajar minta ajarin Mas Alex silakan Iya. ya. Jadi yang penting dengan orang yang ngerti motor gitu loh ya, Betul. supaya kita juga aman dan nyaman gitu.